Setiap orang pasti pernah berada di titik terendah dalam hidupnya yang membuat hidup seakan terasa hancur, berantakan. Seolah-olah tidak ada lagi harapan di hari esok. Tapi percayalah, semua itu tidak akan berlangsung selamanya. Semua itu pada akhirnya akan berlalu juga. Karena sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tetap semangat buat kamunya lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria yang terlihat seperti gelandangan ini bernama Eddie Mora. Ia sebenarnya adalah seorang penulis yang telah memiliki kontrak dengan sebuah penerbit ternama. Namun baru saja mau menulis, Eddie malah mengalami kebuntuan dalam merangkai kata. Eddie mengalami writer's block yang sangat parah. Dan tanpa terasa semua itu telah berlangsung selama berbulan-bulan. Merasa suntuk dengan apa yang terjadi, Eddie malah menghabiskan hari-harinya dengan minum-minum. Dan sejak saat itu, Eddie merasa hidupnya telah tenggelam ke dalam keterpurukan yang tidak bisa lagi terselamatkan. Meski begitu, Eddie tetap berusaha bertahan hidup. Mungkin dengan melamar kekasihnya yang bernama Lindy, Eddie bisa mendapatkan secercah harapan yang baru. Tapi dengan cepat Lindy menolaknya. Ia gak ingin nasib rumah tangganya nanti berakhir sama seperti pernikahan Eddie terdahulu bersama dengan Melissa yang hanya bertahan selama 5 menit. Karena bagaimanapun cinta doang gak akan cukup. Mereka juga perlu uang untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Lagi pula karir Lindy lagi bagus-bagusnya. Ia baru saja melesat menjadi seorang editor. Karena merasa hubungan mereka gak ada masa depannya, detik itu juga Lindy pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Eddie. Kejadian barusan benar-benar membuat Eddie galau tingkat dewa. Di tengah kegalauannya itu, Eddie gak sengaja berpapasan dengan mantan adik iparnya yang bernama Vernon. Awalnya Eddie takut Vernon akan meledek dirinya habis-habisan, mengingat tampilannya sekarang persis seperti seorang gembel yang luntang-lantung gak jelas. Rupanya dugaan Eddie itu salah besar, karena ternyata Vernon malah ngajakin dirinya untuk ngopi-ngopi santuy di sebuah kafe. Di sana Eddie curhat tentang keterpurukan hidupnya yang sangat-sangat membuatnya frustasi. Vernon yang mendengarnya kemudian mengeluarkan sebuah pil yang bernama NZT48, di mana tuh pil bisa mengakses semua kapasitas otak manusia alias bisa membuat orang mendadak menjadi jenius. Awalnya Eddie gak mau menerimanya mengingat Vernon adalah seorang bandar narkoboy. Eddie takut itu hanyalah sebuah tipu daya dari Vernon. Namun saat Vernon sengaja meninggalkannya dengan gratis, Eddie pun akhirnya mau menerimanya. Sesaat sebelum masuk ke dalam kosnya, Eddie dengan cepat menelan pil itu. Dan ketika akan melangkah masuk ke dalam kamarnya, istri muda dari pemilik kos tiba-tiba muncul dan menghalanginya masuk. Ia mencerca Eddie agar segera membayar uang kos yang sudah berbulan-bulan menunggak. Dan di tengah omelan bawel tuh cewek, Eddie seketika merasakan pilnya mulai bereaksi. Pandangannya mendadak berubah cerah. What's wrong? What? You don't like That's none of your business. something wrong in law school? You just saw the corner of it. How did you know that? Eddie pun tiba-tiba teringat dengan buku yang pernah ia baca 12 tahun lalu. Selain itu, Eddie juga spontan mengetahui kendala yang sedang menimpa cewek di depannya itu. Dengan cepat, Eddie pun membeberkan solusinya hingga membuat cewek bungkam dan berbalik menjadi terkagum-kagum dengan pemikirannya. Omelan panjang itu lantas menjadi sebuah diskusi yang begitu menyenangkan. Anjay. Sejak saat itu, Eddie gak pernah lagi mengenal kata mager dalam hidupnya. Dan sewaktu kembali mencoba menulis, Eddie sama sekali tak mengalami lagi yang namanya mentok di tengah jalan. Yang ada ia terus merangkai kata demi kata dengan sangat lancarnya.
Bahkan saking lancarnya tuh tulisan, Eddie bisa menamatkan naskahnya hanya dalam semalam. Hal itu tentu saja membuat editornya terheran-heran. Namun besokan harinya setelah Eddie bangun dari tidurnya, Eddie kembali terasa gelap seperti biasanya. Hidup Eddie terasa kembali gelap seperti biasanya. Rupanya efek dari pil itu telah menghilang. Lalu Eddie pun pergi menemui Vernon. Dan betapa kagetnya Eddie saat melihat luka di wajah Vernon. Dengan cepat Vernon mengatakan kalau ia baik-baik saja. Setelah mendengar itu tanpa banyak basa-basi, Eddie ingin Vernon memberikan lagi pil NZT-nya. Gak mau memberikan secara cuma-cuma, Vernon lalu menyuruh Eddie untuk mengambil laundryanya dan gak lupa juga untuk membelikan sarapan. Dan dengan senang hati Eddie pun segera menuruti permintaan Vernon. Mulai sekarang ia sama sekali tak keberatan jika Vernon memperlakukannya seperti babu. Apapun akan ia jabani demi mendapatkan pil NZT itu. Dan sekembalinya ke hotel, Eddie seketika kaget bukan main saat mendapati Vernon telah meninggal dunia dengan sangat mengenaskan. Eddie lalu buru-buru menghubungi polisi. Ia tiba-tiba tersadar bahwa si pembunuh ternyata mengincar hal yang sama dengan dirinya, yaitu pil NZT. Gak mau membuang-buang waktu, Eddie pun segera mencarinya. Bersamaan dengan itu, polisi pun datang. Eddie segera menyembunyikan sekantung pil tersebut ke dalam saku celananya. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, dengan sejujur-jujurnya, Eddie mengatakan bahwa ia sama sekali tak mengetahui siapa dalang dari pembunuhan Vernon. Sepulangnya dari kantor polisi, Eddie berjalan penuh dengan kewaspadaan yang begitu hebatnya. Dan sesampainya dia di kos, tanpa pikir panjang, Eddie langsung menelan pil tersebut. Eddie pun kembali menjalani hidup yang cemerlang. Combined with an unprecedented surge in motivation. Dan berkat pil itu, Eddie kini bisa lihai bermain piano, memenangkan judi, dan bahkan menguasai berbagai macam bahasa asing. Iya, Eddie tiba-tiba bisa mengetahui segalanya. Ia mendadak jadi orang paling jenius di negaranya. Dan sekarang ini Eddie mulai menjadi pusat perhatian banyak orang. Semua rasa mindernya runtuh dalam sekejap. Dan sewaktu lagi liburan bersama teman-teman barunya, Eddie seketika mendapatkan sebuah pencerahan. Karena gak ingin melulu stuck dengan menulis, Eddie ingin merambah ke bidang yang lain yang pastinya membutuhkan modal tidak sedikit. Sepulang dari liburan, Eddie segera menemui seorang rentenir yang terkenal sangat sadis. Nama rentenir itu adalah Gennady. Di situ Eddie berniat akan meminjam uang sebesar $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Merasa itu bukanlah uang yang kecil, Gennady awalnya menolak memberikan pinjaman tersebut. Ia gak yakin Eddie bisa mengembalikannya tepat waktu. Tapi setelah mendengar penjelasan Eddie kalau ia akan melipat gandakan uang itu selama 4 hari berturut-turut, Gennady pun akhirnya luluh dan mau meminjamkan uangnya. Dan jika Eddie nantinya terlambat membayar, Gennady gak akan segan-segan membuat Eddie mati perlahan-lahan. Dan dengan cepat Eddie pun menggunakan tuh duit untuk berinvestasi di pasar saham. Berkat kejeniusannya, hanya dalam waktu 1 minggu, Eddie berhasil mendapatkan lebih dari $2 juta atau setara dengan 287 triliun rupiah. Berita itu kemudian tersebar dengan cepat hingga membuat Eddie mendapatkan berbagai macam tawaran pekerjaan dan juga pinjaman. Mengetahui dirinya tidak lagi kere, Eddie pun segera ngajakin Lindy dinner bareng. Lindy sama sekali tidak menyangka kalau Eddie sekarang telah menjadi orang yang sangat sukses.
Dengan sangat jujur, Lindy bilang kalau ia bangga atas pencapaiannya yang baru saja Eddie dapatkan itu. Dan di momen itulah Eddie mengutarakan perasaannya yang ingin menjalin kembali hubungan percintaan mereka yang sempat terputus waktu itu. Dan dengan senang hati, Lindy pun akhirnya menerimanya. Mereka kembali berpacaran. Keesokan harinya, Lindy merasa sangat senang saat mengetahui kesuksesan Eddie ternyata sudah terpampang nyata di sebuah majalah. Dan di tengah kesenangan itu, Eddie nggak sengaja melihat orang yang mencurigakan. Secepat kilat, Eddie segera mengajak Lindy untuk lekas pergi ke kantor. Dan suatu hari, sahabatnya yang bernama Kevin akan mempertemukan Eddie dengan seorang pengusaha besar bernama Van Loon, di mana Van Loon ini tertarik untuk bekerja sama dengan Eddie dalam mengambil alih perusahaan Mr. Artwood. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang kiat-kiat Eddie dalam mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari pasar saham, Van Loon segera memberikan sebuah laporan tentang perusahaan Mr. Artwood kepada Eddie. Ia meminta agar Eddie mempelajari tuh laporan, dan tentu saja Eddie bersedia melakukannya. Karena itu adalah kesempatan emasnya. Mereka pun berjanjian akan bertemu lagi besok pagi di kantornya Van Loon. Sewaktu Eddie pulang ke kosnya, bukannya segera masuk ke dalam, Eddie justru berkeliling memutari jalanan sebanyak 20 kali putaran. I got another 10 blocks. Dan sekarang Eddie sudah ada di sebuah parkiran bersama dengan preman yang siap menghajarnya. Besoknya, Eddie sama sekali tidak mengerti dengan apa yang barusan terjadi. Ia sama sekali tidak bisa mengingat 18 jam terakhir di hidupnya. Rupanya itu adalah efek samping setelah Eddie berhari-hari tidak mengkonsumsi pil NZT. Dan di tengah kekacauan itu, meski sudah mengatakan dirinya sedang sakit, Eddie nyatanya harus tetap pergi menemui Van Loon. Kevin meyakinkan melalui telepon kalau kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali. Jadi apapun yang terjadi, Eddie harus tetap menghadap kepada Van Loon. Di kantor Van Loon ketika sedang berdiskusi, Eddie terlihat sangat tidak fokus. Ia pun meracau gak jelas, apalagi saat melihat berita seorang wanita mati terbunuh di sebuah kamar hotel. Pikiran Eddie langsung melayang kemana-mana. Eddie takut jika ternyata dialah dalang dari kematian tragis wanita itu. Merasa sudah gak sanggup lagi dengan semuanya, Eddie pun buru-buru pamit keluar. Di kos, di tengah kebingungannya yang begitu hebatnya, Eddie tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah telepon dari Melissa yang ingin mengajak Eddie bertemu. Dengan cepat, Eddie menyetujui permintaan itu. Tapi sebelum pergi, Eddie mencoba menghubungi satu persatu daftar orang yang pernah mengkonsumsi pil NZT. Dan di luar dugaannya ada sekitar 3 orang yang sudah meninggal. Sementara yang lainnya sedang jatuh sakit. Dan sewaktu Eddie menghubungi pelanggan yang terakhir, dering teleponnya terdengar sangat jelas di dekatnya. Rupanya dia adalah orang yang mencurigakan waktu itu. Melihat itu, Eddie langsung lari. Setelah berhasil kabur, Eddie segera menemui Melissa di kafe. Dan alangkah kagetnya Eddie saat melihat wajah Melissa kini tampak begitu tua. Rupanya jauh sebelum Eddie, Melissa sudah lebih dulu mengkonsumsi tuh pil ajaib. Dan beginilah efek sampingnya. Meski begitu, Melissa bersyukur karena masih bisa hidup. Karena sejak memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi pilnya, Melissa jadi sering jatuh sakit. Melissa lalu menyarankan Eddie agar mengurangi dosisnya dan pelan-pelan berhenti mengkonsumsinya. Karena bagaimanapun itulah satu-satunya cara supaya Eddie bisa selamat dari kematian. Setelah puas mengatakan itu, Melissa pun langsung pamit pergi. Sementara itu, Eddie pulang ke kosnya.
Tapi baru aja mau masuk, Gennady datang dan menghalanginya. Dengan geram, Gennady pun menghajar Eddie hingga membuat tuh bocah jatuh. Dan saat itulah Gennady melihat pil NZT. Karena baru pertama kali melihatnya, Gennady spontan menelannya. Eddie yang melihatnya pun hanya bisa terdiam. Lalu Eddie pun pergi ke bank untuk menarik uangnya, yang kemudian segera ia serahkan kepada Gennady. Eddie yang sudah sangat lemas itu berjalan tertatih-tatih menuju kantor Lindy. Dan sesampainya di sana, badan Eddie langsung ambruk. Tapi akhirnya Eddie menceritakan semuanya tentang pil itu kepada Lindy. Eddie kemudian meminta tolong Lindy untuk mengambil stok pilnya yang ternyata ia sembunyikan di apartemennya Lindy. Dan secepat kilat Lindy pun pergi mengambil sekantong pil ajaib itu. Sialnya pas lagi berjalan balik ke kantor, Lindy diikuti seorang pria yang waktu itu mengejar Eddie. Dengan sekuat tenaga, Lindy pun langsung lari. Help! Help! Please! Yo, buddy, let's leave her alone. Piss me off. Melihat itu, Lindy spontan kembali berlari dan bersembunyi di balik bebatuan. Dengan ketakutan, Lindy menelpon Eddie dan menceritakan kejadian tragis barusan. Lindy takut setengah mati kalau nyawanya ikut melayang. Dan gak mau itu terjadi, Eddie menyuruh Lindy untuk menelan pil NZT itu. Karena cuma itu satu-satunya cara agar Lindy bisa selamat. Dan tanpa pikir panjang, Lindy segera melakukan apa yang disarankan oleh Eddie barusan. Dan alhamdulillahnya Lindy selamat, begitupun dengan Eddie. Meski Lindy telah merasakan betapa luar biasanya pil NZT itu, tapi dia nggak ingin Eddie terus bergantung kepada pil itu. Karena itu sama saja Eddie nggak percaya sama dirinya sendiri. Lindy dengan tegas meminta Eddie untuk berhenti melakukannya. Ia nggak mau dengar apapun lagi alasannya. Di hari selanjutnya, Gennady lagi-lagi mencari Eddie. Kali ini Gennady ingin meminta Eddie memberikan pil ajaib itu, tapi Eddie menolaknya. Mendengar itu, Gennady mengancam akan menembak mati Eddie di tempat. Karena Eddie masih sayang dengan nyawanya, ia pun terpaksa memberikannya. Dan atas kejadian itu, Eddie menyewa 2 bodyguard untuk melindunginya dari serangan Gennady. Selain itu, Eddie membeli sebuah bangunan berbentuk bunker yang memiliki pintu lapis baja dengan kunci khusus. Eddie membeli tuh bunker seharga 8,6 juta dolar. Dan yang terakhir, Eddie memesan sebuah jas yang memiliki kantong tersembunyi untuk menyimpan pil NZT-nya. Setelah itu, Eddie pergi menemui Van Loon. Di situ, Eddie meminta maaf atas kejadian waktu itu dan memohon agar Van Loon mau memberikan kesempatan kedua. Melihat Eddie tampak sungguh-sungguh, Van Loon pun luluh. 2 bulan kemudian, Eddie menjadi seorang maklar di perusahaan terbesar dalam sejarah. Dan ketika lagi asik meeting, Eddie tiba-tiba gak sengaja melihat polisi yang terus-menerus memantaunya. Gak mau mikir aneh-aneh, Eddie segera menghampirinya. Rupanya polisi itu curiga kalau Eddie lah pelaku dari pembunuhan wanita malam itu. Gak mau berita itu semakin tersebar luas, Eddie lantas menyewa pengacara terbaik yang ada di negaranya. Besoknya Eddie pergi ke kantor polisi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, ternyata Eddie dinyatakan tidak bersalah. Sang pengacara kemudian pun mengembalikan jas Eddie. Dan singkat cerita, tibalah hari di mana Mr. Artwood menandatangani surat perpindahan perusahaannya kepada Van Loon. Sayangnya, Mr. Artwood sedang jatuh sakit dan istrinya lah yang datang mewakilkan. Meski begitu, semuanya berjalan lancar tanpa sedikit pun hambatan. Dan sewaktu mengantarkan Nyonya Artwood ke parkiran, Eddie melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata pria yang mau menghabisi nyawanya itu adalah sopirnya Nyonya Artwood.
Dan saat itulah Eddie tahu kalau Mr. Atwood ternyata juga mengkonsumsi pil NZT. Kenyataan barusan benar-benar membuat kepala Eddie terasa pusing. Dan pas Eddie mau menelan pilnya, mendadak pilnya lenyap dari kantong jasnya. Rupanya pilnya telah diambil oleh pengacaranya, yang ternyata adalah pengacara pribadi keluarga Mr. Atwood. Dan Eddie yang mengetahui hal itu hanya bisa tersenyum getir. Di tengah kegetirannya itu, Kennedy tiba-tiba datang ingin membobol bunker Eddie. Iya, Kennedy ingin Eddie menyerahkan pilnya lagi. Merasa sudah sangat terpojok, Eddie pun berniat ingin bunuh diri dengan melompat dari balkon apartemennya. Tapi ketika Eddie mengingat masih ada satu pil lagi yang tersisa, Eddie lantas mengurungkan niat buruknya itu. Ia lalu mencari pilnya dengan sangat buru-buru. Eddie pun akhirnya bisa menemukannya. Dan bersamaan dengan itu, Kennedy berhasil masuk dan alhasil pil itu terlempar dan hilang. Setelah itu, selagi anak buahnya mencari tuh pil, Kennedy bersiap-siap akan menghabisi nyawa Eddie. Namun yang terjadi kemudian, Only NZT. mengetahui Kennedy telah mampus karena gak ada cara lain, Eddie pun meminum darah yang baru saja mengalir dari tubuh Kennedy. Karena sisa-sisa pil itu masih mengalir deras di tubuh Kennedy. Setelah kekuatannya kembali lagi, Eddie segera menyelamatkan dirinya dari incaran anak buah Kennedy. Dan syukurnya Eddie bisa selamat. Di sisi lain, ternyata Mr. Atwood telah meninggal. Eddie lalu meminta sopirnya untuk menghabisi si pengacara yang telah menimbun pil NZT-nya. Dan 1 tahun kemudian, Eddie telah sukses menjadi seorang penulis bestseller. Ia kemudian akan berencana mencalonkan dirinya sebagai anggota senator. Siang itu, Eddie mendapatkan sebuah tamu istimewa yang ternyata itu adalah Van Loon. Rupanya Van Loon adalah ketua dari farmasi yang memproduksikan pil NZT itu, yaitu Event Camcorps Farmasi. Di situ, Van mengajak Eddie untuk bekerja sama dengannya. Ia ingin Eddie membeli pasokan pilnya, mengingat tadi pagi laboratorium telah berhenti memproduksinya. Jika sampai Eddie menolak, Van bisa memastikan kalau cahaya gemilang Eddie akan segera meredup kembali. Dan tentu saja Eddie menolaknya dengan senang hati. Bagaimanapun, ia sekarang telah tobat memakai pil NZT tersebut. Kini ia telah beralih dengan pil buatannya yang tidak menimbulkan efek samping yang sampai mematikan itu. Mendengar itu, Van Loon pun kehabisan kata-kata. Dia cuma hanya bisa terdiam dan filmnya pun berakhir. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there.